Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para sahabat, Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Dan bagi sahabat-sahabat yang selalu ingin mengetahui amalannya Allah Subhanahu wa taala, ingin mengetahui ajarannya Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyempatkan waktunya sebentar untuk melihat amalan ataupun mencari tahu amalan-amalannya Allah Subhanahu wa taala, nah itu adalah nikmat yang paling besar untuk kita. Allah memberikan kepada kita hidayah, karena tidak banyak para sahabat-sahabat yang lain mau ataupun mencari tahu tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang membuka video ini, membuka link ini untuk mencari amalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi sahabat yang sampai saat ini selalu mengikuti, selalu ikut berpartisipasi dalam video kita ini, men-share ataupun membagi amalan kita ini, nah ini adalah salah satu pilihan Allah. Kamu termasuk pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk di jalannya, untuk membagi, untuk men-share video yang lainnya. Nah, itu tidak semua orang para sahabat mendapatkan itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu mari bersyukur, apapun yang dikasih Allah terhadap kita itulah yang terbaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik para sahabat, seperti biasanya sebelum kita masuk ke pembahasan atau amalan kita selanjutnya, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe supaya sahabat-sahabat tidak ketinggalan materi selanjutnya, dan supaya amalan kita ini walaupun sedikit tersebar luas, supaya banyak yang mengetahuinya, dan itu sudah termasuk amal jariah kepada kita, pahala jariah. Nah, di kesempatan kali ini para sahabat, saya akan menjelaskan satu amalan, sedikit amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang bisa kita tiru. Beliau melakukan itu sampai akhir hayatnya, sampai maut menjemputnya. Bahkan detik-detik sakaratul mautnya, beliau masih melaksanakan amalan ini. Apa dia? Ini para sahabat yang akan saya jelaskan. Ketika kita mau tidur pada malam hari, sebelum tidur kita menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat, akan tetapi lebih baik, lebih bagus menghadap kiblat. Ketika kita ingin tidur, baca 3 qul. 3 qul apa? Apa itu 3 qul? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu kan 3 qul disingkat. Nah, bagaimana cara Rasulullah SAW melaksanakan itu para sahabat? Setiap dia setelah sholat Isya ataupun ingin tidur, dia melaksanakan menghadap kiblat ataupun tidak, dia membaca qul huwallahu ahad 3 qul, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Caranya begini, dia angkat tangannya seperti berdoa, mengangkat tangannya seperti berdoa, tapi dirapatkan, tangannya dirapatkan dan menghadap ke depan mulut. Ini sahabat yang bagus kita tiru. Cara kita berdoa, baik itu sholat sunnah, baik itu sholat wajib, yang dianjurkan lebih bagus, tapi memang tidak ada wajibnya, tapi sunnah. Nah, ini cara Rasulullah SAW berdoa, cara dia berdoa. Maka langkah baiknya kita meniru yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, diangkat tangannya seperti ini, lalu membaca surah qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, yang 3 itu dibacanya setiap mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang pertama. Ayat yang kedua, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasada. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, tangan kita menghadap tepat di depan hidung dan mulut kita. Kita
merasakan pernapasan hidung itu kena ke tangan kita. Ini adalah cara Rasulullah SAW berdoa. Nah, setelah beliau selesai membaca surah yang 3 tadi, langkah selanjutnya apa? Beliau meniup tangannya, tangan yang digunakan untuk membaca surah yang 3 tadi, meniup 3 kali. Ingat, hanya meniup, bukan meludahi. Kemudian dia mengusap kepalanya sampai ke ujung kaki. Mengusap kepala sampai ke ujung kaki. Itu dilakukan dari depan sampai belakang. Akan tetapi jika tidak sanggup sampai belakang, semampunya saja. Semampu kita saja melakukannya sampai ke belakang, tidak dipaksakan. Kalau kita tidak sanggup, jangan dipaksakan. Jangan gini-gini, semampu kita saja. Nah, setelah itu kita lakukan itu ritual tadi sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai yang pertama mengusap sampai kaki, lakukan sekali lagi membaca Al-Qul Huwallahu Ahad sampai An-Nas, dilakukan 3 kali berturut-turut. Pokoknya setelah selesai 1 kali, ulangi lagi membaca surah yang tadi. Setelah 2 kali, ulangi lagi sampai 3 kali. Intinya kita melakukan itu sebanyak 3 kali. 3 kali berturut-turut mengusap badan kita, mulai dari kepala sampai kaki. Itu 3 kali dilakukan. Nah, ini amalan yang tidak pernah Rasulullah SAW tinggalkan. Bahkan detik-detik dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia masih melakukannya. Padahal dia tidak sanggup untuk melakukannya, masih dia laksanakan. Dibantu oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia menemaninya, dia mengangkat tangan Rasulullah, mengangkat tangannya, dia membacakan doanya. Kemudian beliau bertanya, Rasulullah bertanya, "Kenapa Aisyah? Kenapa engkau tidak mengusapkan tanganmu sendiri kepada tubuhku?" Kemudian Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kenapa tidak tangan kamu yang mengusap ke tubuhku?" Kemudian Aisyah menjawab, "Karena saya tahu Rasulullah, tanganmu itu lebih mulia daripada saya." Nah, itu semua. Nah, akhir-akhir hidupnya dia mengamalkan amalan itu, dibantu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini kita bisa jadikan pelajaran para sahabat. Pertanyaannya, apa gunanya kita membaca, apa faedahnya kita membaca 3 kul yang tadi? Jika kita punya anak, kita melihat anak kita ataupun saudara, adik, kakak, orang tua sudah tidur duluan, mereka tidak tahu amalan ini, boleh kita baca amalan yang tadi, 3 kul yang tadi kita amalkan dengan tangan kita sendiri, walaupun tidak dengan tangan mereka, kita amalkan lalu usapkan ke tubuhnya. Nah, ini faedahnya apa? Insya Allah, Allah akan melindungi kita dari orang-orang yang ingin berbuat jahat, orang yang syirik, orang yang ingin melakukan ataupun ada istilahnya ingin memasukkan ilmu hitam, ataupun orang yang iri kepada kita, ingin berbuat jahat kepada kita. Insya Allah, Allah akan melindungi kita. Kita akan selalu berada bersama Allah, berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mengamalkan ini. Nah, itu para sahabat, ketika kita mengamalkan ini, tidur kita jadi berkah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amalkanlah ketika setiap ingin tidur. Nah, ini dilakukan ketika kita ingin tidur pada malam hari. Intinya apa? Kita membaca surah Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Kita membaca surah yang 3 itu ketika kita ingin tidur pada malam hari. Dan caranya yang tadi sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat para sahabat. Jangan lupa di-share supaya sahabat-sahabat yang lain juga tahu. Mungkin sampai di sini pembahasan kita. Jika ada kata-kata yang salah ataupun pembahasannya sahabat tidak mengerti, kurang mengerti, saya meminta maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.